Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat lanjutkan pembelajaran kita, yakni pembelajaran Al-Quran Hadis di siswa-siswi kelas 3 MI Nikmatul Ulum, ya. Tapi sebelum kita melanjutkan pembelajaran Al-Quran Hadis pada pagi hari ini, marilah kita awali untuk lebih barokahnya pembelajaran kita ini, marilah kita awali dengan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma allimna ma jahilna wa dzakirna ma nasina wa fahimna ma la nafham wa zidna ilma wa alhiqna bisalihin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku, para siswa-siswi rahimakumullah, semoga pada hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan siap untuk mengikuti pembelajaran Al-Quran Hadis pada pagi hari ini. Nah, hari ini kita akan lanjut ke bab 5, ya, yakni hukum bacaan qalqalah. Nah, ini kita akan melihat hukum bacaan qalqalah. Nah, di sini kalian bisa melihat. Ayo amati gambar di bawah ini. Nah, di sini ada gambar Al-Quran, kemudian di sini ada gambar bola yang sedang memantul. Nah, ini ada hubungannya dengan pembelajaran qalqalah yang akan kita pelajari pada hari ini, ya. Di mana qalqalah ini adalah salah satu, ya, cara bacaan, ya, cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar, yaitu ini termasuk adalah salah satu pembelajaran tajwid, ya. Pengertian qalqalah. Qalqalah itu berarti pantulan, di mana yang kita lihat tadi bola yang sedang memantul, ya, maka itu ada hubungannya dengan qalqalah yang kita pelajari pada hari ini, ya. Qalqalah itu berarti pantulan. Ya, qalqalah itu berlaku ketika huruf qalqalah itu sukun atau mati, baik mati atau sukun asli atau sukun atau mati karena wakaf atau diberhentikan, ya. Apakah qalqalah itu mati karena sukun atau karena diberhentikan. Nah, itu pengertian qalqalah atau artinya, ya, pantulan, ya. Qalqalah itu artinya pantulan. Nah, kita membaca huruf qalqalah itu dengan cara memantul. Nah, mana dia huruf qalqalah itu? Nah, ini dia huruf qalqalah itu ada 5, yaitu qaf, to, ba, jim, dal, ya. Huruf 5 tersebut dikumpulkan dalam kalimat qatbu jaddin. Nah, biar cepat, ya. Qatbu jaddin, ada huruf ko, ada huruf qaf, to, ba, jim, dan dal, ya. Nah, ingat, huruf-huruf ini bila berada di tengah, bila berada dia keadaannya sukun atau mati atau karena wakaf, maka huruf-huruf yang 5 ini akan dibaca menjadi memantul, ya. Nah, macam-macam qalqalah dan contohnya. Mari kita lihat, ya. Yang tadinya pengertian qalqalah itu adalah pantulan, kemudian huruf qalqalah itu ada 5, qaf, to, ba, jim, dal, yang dikumpulkan dalam kalimat qatbu jaddin. Kemudian yang selanjutnya macam-macam qalqalah dan contohnya. Nah, ini dia, ya, yang akan kita pelajari langsung, ya, pada hari ini. Qalqalah itu dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama namanya qalqalah sugro.
mana qalqalah sugro itu? Nah, sugro artinya kecil. Yang tadi qalqalah itu artinya pantulan. Ya, kemudian di sini sugro artinya kecil. Qalqalah sugro ialah apabila ada huruf qalqalah yang sukunnya itu asli. Nah, sukunnya itu asli. Nah, kebanyakan qalqalah sugro itu terjadi di tengah-tengah kata atau lapal. Nah, cara membacanya dipantulkan dengan pantulan yang tidak terlalu kuat, ya, pantulan yang kecil, yang sedikit, ya, tidak kuat. Nah, seperti ini contohnya, ya. Tadi huruf qalqalahnya ada 5, ada qaf, to, ba, jim, dal. Nah, huruf qaf yang berada di tengah, nah ini kan tadi kebanyakan qalqalah sugro itu terjadi di tengah-tengah kata. Nah, ini dia tengah-tengah kata. Yaqta'una. Nah, tidak terlalu memantul ya karena dia berada di tengah. Nah, inilah contoh yang dinamakan qalqalah sugro. Pantulannya itu kecil ya, tidak terlalu kuat. Yaqta'una, yatma'una, yabghuna, yaj'aluna, yad'una. Nah, ini pantulannya tidak terlalu kuat karena ini dinamakan qalqalah sugro, ya, yang mati yang sukunya itu asli sukunnya, bukan karena wakaf. Itu maksudnya ya, asli sukunnya berada di tengah kata, bukan karena wakaf ya, tapi ini sukunnya itu asli. Maka pantulannya itu sedikit, kecil ya, tidak terlalu kuat. Nah, itu qalqalah sugro. Kemudian kita lanjut ke yang kedua, bagian dari qalqalah, yaitu yang kedua qalqalah kubro namanya ya. Kubro artinya besar. Yang tadi sugro artinya kecil, sekarang yang kedua qalqalah kubro, kubro artinya besar. Qalqalah kubro ialah apabila huruf qalqalah itu sukunnya baru atau tidak asli, tetapi karena dibaca wakaf atau diberhentikan ya. Kebanyakan lapalnya berada di akhir ayat atau pada lapal yang diwakafkan atau dibaca berhenti. Ya, karena ada wakaf ya. Mana contohnya? Mari kita lihat. Nah, ini contoh dari qalqalah kubro ya. Yang dibaca pantulannya itu kuat karena berwakaf ya. Nah, ini cara membacanya harus dengan pantulan suara yang kuat. Contohnya, ini tadi huruf qalqalahnya ada 5, qaf, to, ba, jim, dal ya. Nah, seperti ini misalnya ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, khalaq. Nah, ini pantulannya kuat karena dia ya wakaf, sukun karena wakaf ya. Jadi pantulannya kuat seperti yang ini ya tadi ya. Huruf qalqalah itu sukunnya baru, tidak asli, tapi karena dibaca wakaf atau diberhentikan. Sebenarnya ini kholaqo ya, tapi karena ada wakaf atau berada di akhir ayat ya, jadi ini wakafkan. Ya, Ibu ulangi ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, pantulannya kuat. Kemudian yang kedua, min waraihim muhit. Muhit. Nah, tonya ini mantulnya kuat ya, karena matinya itu tidak asli, tetapi karena wakaf, dia berada di akhir ayat misalnya ya. Atau karena wakafkan. An-najmu tsaqib. Ada juga di yang lainnya. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Nah, baknya itu mantul. Nah, kemudian wassama'i dzatil buruj. Nah, jimnya memantul kuat. Wal yaumil mau'ud. Wa syahidin wa mashhud.
Nah, seperti itu ya. Kalau qalqalah kubro, pantulannya kuat. Ingat ya, qalqalah kubro itu biasa ya. Qalqalahnya itu sukun karena tidak asli. Tetapi karena diwakafkan atau diberhentikan. Nah, jadi pantulannya eh, kuat ya. Pantulannya dibaca kuat. Nah, ingat ya, kesimpulannya di sini qalqalah artinya pantulan. Ya, qalqalah itu hurufnya ada 5 yaitu kopto, ba, jim, dal yang terkumpul dalam kalimat qotbu jaddin. Kemudian qalqalah itu dibagi dua, ada qalqalah sugro, kemudian yang kedua ada qalqalah kubro. Qalqalah sugro itu apabila ada huruf qalqalah yang sukunnya itu asli, yang kebanyakan berada di tengah-tengah kata. Kemudian kalau qalqalah kubro ya, yang sukunnya itu tidak asli tetapi karena diwakafkan maka mantulannya kuat. Itu kalau qalqalah kubro. Nah, untuk hari ini mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Silahkan anakku pelajari lagi ya, baca-baca lagi contoh daripada qalqalah sugro dan qalqalah kubro. Sambil kalian memahami apa maksudnya ya, sering-sering dibaca. Ini mana qalqalah sugro, qalqalah kubro. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk hari ini Ibu cukupkan ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dan kita akhiri dengan ucapan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.